Oke teman-teman semuanya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya, hidupnya lebih berkah, lebih bermakna, dan lebih menikmati hidup kita sendiri ya. Mungkin di sini saya menganjurkan yaitu kita hidup dengan memelihara ataupun ya memainkan hobi kita ya, sehingga kita bisa menikmati hidup ini lebih bahagia ya, karena dengan kita bisa bekerja ataupun ya berkarya lah sesuai hobi kita akan lebih menikmatinya ya, tanpa perlu paksaan. Dan juga untuk adik-adik semuanya ya, yang sekiranya baru rencana untuk memelihara burung merpati ya, ada beberapa cara ya yang sekiranya bisa kita gunakan ataupun kita share ya, mengenai bagaimana nih kita memelihara burung merpati dengan baik. Jadi nggak bisa sembarangan ya, karena akan berakibat fatal, yaitu kematian kepada burung merpati kesayangan kita. Oh ya. Perlu kita ulas sedikit ya terkait dengan merpati, bahwasanya merpati ini bisa dibilang burung yang unik ya. Karena apa? Karena apabila diterbangkan akan kembali ke rumahnya ataupun ke pemiliknya, sehingga sangat asik sekali untuk dipelihara ya. Untuk itu, agar merpati kita selalu dalam kondisi yang baik, ada beberapa cara nih yang saya ingin share agar merpati kita selalu sehat, insya Allah. Yang pertama, miliki kandang yang layak, yang paling tidak semacam kupon lah, agar merpati kita tahu tempat kembali, sehingga tidak bersarang di sembarangan tempat yang mengakibatkan timbulnya permasalahan, diantaranya mungkin komplain dari tetangga kita ya. Adapun manfaat dari kandang tersebut diantaranya adalah menghindarkan atau merpati kita akan terhindar dari cuaca buruk ya, seperti angin yang kencang ataupun udara yang dingin ya, ataupun dari hujan ya.
Selanjutnya, untuk merpati kita diusahakan diberi pakan yang sesuai. Walaupun sebenarnya merpati itu memakan berbagai jenis pakan burung, terutama biji-bijian ya, mulai dari jagung hingga dedak. Namun yang pakan yang terbaik ya adalah jagung berukuran sedang. Kalau di penjual burung dikenal dengan jagung kristal ya. Yang paling bagus itu adalah jagung kristal yang ukurannya sedang dan warnanya kemerah-merahan itu. Dan harganya ya lumayanlah cukup mahal gitu dibandingkan dengan jagung yang jenis lain. Yang selanjutnya, memandikan dan menjemur burung tersebut secara rutin, mau tiap hari ya ataupun beberapa hari sekali ya. Yang paling tidak dalam menjemur itu tidak perlu lama ya, sekitar setengah jam ataupun 1 jam lah kurang lebih. Hal ini bertujuan untuk merawat bulu-bulu merpati yang merupakan alat penting untuk merpati tersebut bisa terbang tinggi ya. Jadi kita perhatikan nih kondisi kesehatan bulu burung merpati kita. Cara selanjutnya dalam memandikan itu bisa dengan cara menyemprotkannya saja dengan air spray secara lembut ya. Setelah kita mandikan, kita jemur. Cukuplah kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Paling tidak sudah bulunya itu sudah kering dari basah ya. Adapun tips selanjutnya sebagai sharing ilmu kita ya, ini bukan untuk menggurui tapi untuk adik-adik yang baru mau memulai belajar memelihara burung merpati ya. Jangan sampai hanya dimainkan saja, tapi harus kita rawat ya, agar merpati kita tetap dalam kondisi sehat ya. Karena ya merpati itu merupakan makhluk hidup ya, yang mana memerlukan perhatian kita. Selanjutnya yaitu memastikan kebersihan kandang dan tempat makan burung tersebut ya, sehingga kondisi kandang tetap dalam keadaan bersih. Sebelum membersihkan kandang, pindahkan terlebih dahulu burung merpati ke kandang cadangan. Setelah itu, barulah keluarkan perlengkapan kandang seperti tempat makan, tenggeran, dan tempat minum untuk dibersihkan dengan air mengalir ya. Jadi tempat makan burung juga diusahakan dalam kondisi bersih ya, sehingga menghindarkan burung tersebut dari penyakit. Jika perlu, tak ada salahnya juga kita menyemprotkan pada kandang merpati tersebut dengan desinfektan, kalau bisa desinfektan yang alami. Ini penting untuk memastikan burung merpati dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, seperti tadi yang saya utarakan, bahwasanya bulu merpati itu salah satu alat yang penting untuk merpati tersebut agar bisa terbang tinggi. Jadi usahakan kita juga bisa memperhatikan kondisi bulu burung merpati kita. Biasanya burung merpati memperbaharui bulunya beberapa kali.
Mereka melakukannya dengan merontokkan bulu yang lama dan menumbuhkan bulu yang baru. Biasanya pertumbuhan bulu baru ini membutuhkan waktu beberapa hari agar menjadi bulu yang kuat. Selama bulu yang baru belum kuat, diusahakan jangan memegang merpati atau mengajaknya bermain. Pasalnya hal tersebut justru bisa melukai burung ya, sehingga lebih jauh lagi bulu burung itu tidak bisa tumbuh dengan baik ya. Selanjutnya, latih burung kembali ke kandang. Ini salah satu kunci kita memelihara burung merpati ya, karena keistimewaannya yaitu merpati bisa kembali ke kandangnya atau ke pemiliknya pada saat berusia antara 6 hingga 8 minggu. Sebaiknya mulai latih burung merpati. Caranya adalah dengan membawa burung merpati tersebut sejauh kurang lebih 1,5 km dari kandang. Lalu lepaskan merpati untuk kembali ke kandang dengan sendirinya. Tapi ya diusahakan ketika akan target mencapai 1,5 paling tidak tetap dimulai dengan beberapa meter dulu ya. Pastikan burung merpati kita itu tahu jalan untuk pulang ya. Bertahaplah, jangan terburu-buru agar tidak mengakibatkan burung kita terlepas atau kabur dari kandangnya atau tidak tahu jalan pulang ya. Selanjutnya, lakukan latihan ini selama beberapa hari dalam seminggu. Setelah mulai terbiasa, baru lebar jaraknya hingga kurang lebih 8 km lah. Ini untuk beberapa jenis burung yang bagus ya, terutama tinggian atau tomprangan bisa mencapai jarak yang cukup jauh ya. Selanjutnya, membangun rumah kedua. Nah, maksudnya gimana nih? Sebagai tambahan, kita dapat melatih burung merpati untuk terbang di antara dua kandang yang berbeda lokasi. Namun sebelum melakukannya, pastikan kita telah memberi makanan di kedua tempat secara berkala ya. Cara merawat burung merpati tersebut dapat melatih insting ya untuk kembali ke masing-masing kandang. Jika berada di satu kandang dan dia merasa lapar, maka dia akan terbang ke kandang lainnya untuk mencari makan ya. Itu saja mungkin pembahasan mengenai cara merawat merpati ya, sebagai langkah agar merpati kita bisa dalam kondisi baik-baik saja. Jangan hanya kita mau memainkan merpati kita tanpa merawatnya ya, kasihan ya. Karena tadi saya jelaskan merpati itu makhluk hidup, jadi punya rasa sakit ya ketika kita tidak bisa memelihara merpati tersebut dengan baik. Insya Allah seandainya kita bisa memelihara merpati kita dengan maksimal, merpati kita akan menghasilkan hasil yang maksimal pula ya. Baik itu dari produksinya lebih lancar, merpatinya lebih sehat, dilihatnya lebih menarik ya, sehingga kita dapat mendapatkan cuan ataupun penghasilan tambahan dari merpati yang kita pelihara tersebut ya. Bisa dibilang akan timbul
akan timbul hasil yang baik ya, seandainya kita mau menyempatkan diri memelihara ya kondisi ataupun kesehatan dari merpati kita ya. Bisa kita lihat ya adik-adik ya yang baru mulai merpati, memelihara merpati ya. Sekali-kali juga kita main ke lapak ya, tempat burung-burung merpati yang mengikuti kejuaraan. Agar apa? Agar kita tahu nih bagaimana merpati kita bisa jadi juara. Ya paling tidak kita tahulah cara melatihnya, cara memperlakukan merpati dengan baik ya, ataupun kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang di lapak ya, sehingga banyak teman dan kita bisa saling sharing mengenai cara merawat merpati yang baik sehingga bisa juara. Itu ya, itu penting sekali kita menjalin hubungan pertemanan. Dan yang saya rasakan menjalin hubungan pertemanan melalui hobi itu akan lebih mudah ya. Kita akan lebih banyak mempunyai teman seandainya kita dengan orang lain itu mempunyai hobi yang sama ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya ya. Salam satu hobi dari Wahyu Bird Farm. Seandainya kalau teman-teman ataupun adik-adik mendapatkan inspirasi dari yang saya utarakan, jangan lupa subscribe ya, like, share, komen ya, dan kasih komentar yang baik ya. Kira-kira mungkin dari yang saya utarakan ada yang terlewat ya, silakan bantu untuk mengingatkan ataupun menambahkan kiranya hal lain yang diperlukan untuk merawat merpati yang baik itu seperti apa. Oke ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.